Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Hermana dengan NPM 20150510003 kelas A Teknik Geofisika. Di sini saya akan membahas tentang etika Pancasila. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum apa itu Pancasila? Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalian sudah tahu belum apa itu etika? Etika adalah suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, atau tingkah laku manusia. Mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk. Serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran. Atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Kemudian, apa sih itu etika Pancasila? Etika Pancasila yaitu etika yang mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai etika Pancasila. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan apabila dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, saling menghormati antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda, memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, dan tidak memaksa agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki cipta. Nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bahasa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan memegang nilai persatuan bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai produk dalam negeri. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokratis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan dapat dikatakan demokratis apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, serta menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat, dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak secara adil, dan menghindari segala perbuatan yang bisa memperdalam jurang kesenjangan sosial. Etika Pancasila dalam studi kasus korupsi. Di Indonesia memang banyak para penjabat yang menyalahgunakan kepercayaannya, yaitu dengan cara korupsi. Lalu, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh kasus korupsi KTP, merupakan kasus korupsi yang terkait penggandaan KTP elektronik Indonesia terjadi sejak tahun 2010.
penyelidikan kasus korupsi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah penjabat tinggi pun terlibat, seperti Andi Narogong, Anang Sugiana, Miriam S. Haryani, Markus Nari, dan Setia Novanto. Setia Novanto bahkan sempat booming setelah drama penangkapannya disertai kecelakaan palsu saat mobilnya menabrak tiang listrik untuk menghindari penangkapan. Lalu, penyelesaian korupsi dengan cara pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan eksternal, adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat hukum akan meminimalisir terjadinya korupsi. Pendekatan internal, adanya unsur dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat adalah dari keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi, kemudian diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju namun tetap berkepribadian Indonesia. Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dari dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi. Oleh karena itu, dengan memahami nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.